Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang bersifat lanjutan ya. Nah, kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita laksanakan secara meet up, artinya kita bertemu secara langsung dengan menggunakan platform Zoom ataupun interface bertatap muka. Tapi kali ini pembelajaran kita diselenggarakan secara online, tapi dengan pola tapping. Artinya, pembelajaran kita kali ini akan direkod, kemudian hasil rekodnya ini menjadi suatu video tayangan, dan nanti Anda menyaksikan video tayangan dan membuatkan resume ataupun simpulan daripada tayangan ini, atau dapat juga dengan langsung mengerjakan beberapa direction ataupun arahan yang bersifat tugas ya, baik itu secara individu ataupun kelompok nantinya. Oke, baik sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa, kita mohon kepada Allah yang baik-baik tentunya ya, hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Kita awali dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik saudara, kita eh, coba review sedikit dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang membangun hubungan pelanggan internasional. Nah, oke. Nah, oke. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita bagaimana membangun hubungan pelanggan internasional, gitu ya. Nah, hubungan hubungan pelanggan internasional ini seperti yang pernah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, oke. Nah, jadi bahasan sebelumnya ini terkait ya, mudah-mudahan masih ingat terkait dengan apa? Ya, benar. Ini terkait dengan internasional marketing communication. Ya, betul. Oke. Nah, dari pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas ya, kita sudah mengamati beberapa hal begini. Kalau kita cermati dari materi yang sudah kita uh, diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, nah ada tiga hal ketika kita membangun hubungan pelanggan internasional. Ada tiga hal yang uh, yang kita bahas. Apa saja itu? Pertama, masih ingat apa? Ketika kita membangun hubungan pelanggan ini terkait dengan apa? Oke, ini terkait dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Oke, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Oke, nah kemudian terkait juga dengan yang namanya apa ini? Ya, terkait dengan yang namanya loyalitas pelanggan, customer loyalty. Oke, nah bagaimana membangun atau menciptakan loyalitas pelanggan untuk di internasional? Sebenarnya ini hampir sama ketika kita membahas bagaimana membangun loyalitas pelanggan pada level marketing konvensional. Kita penuhi apa yang menjadi dasar keinginan dan kebutuhan. Kemudian ingat pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas 5 elemen yang menjadi pertimbangan ketika perusahaan memasuki pasar internasional. Apa aja itu? Ya, ada yang namanya apa itu? Ya, ada yang namanya culture, ada yang namanya law and regulation,
hukum dan ketentuan. Ada yang namanya politik and stability, politik dan stabilitas suatu negara. Ada yang namanya elemen sosial, dan terakhir adalah aspek ekonomi. Nah, untuk membangun loyalitas pelanggan internasional, langkah pertama penuhi dahulu yang namanya kebutuhan dan keinginan, dan kita berakselerasi terhadap 5 elemen yang barusan kita bahas tadi. Nah, berikutnya setelah komunikasi terbentuk, setelah yang namanya hubungan pelanggan ini sudah terjalin, sudah kita dapatkan kepercayaan, trust, kemudian ingat ada proses perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan produk, ya, melalui ekspor impor ataupun sejenisnya, begitu kan? Nah, ketika pasar itu sudah terbentuk dan produk kita sudah terinfiltrasi ke pasar internasional, nah ini yang kita diskusikan. Apa tuh? Kemitraan kita seperti apa, dan apalagi, nah ini dia. Ingat, ketika yang namanya barang atau produk kita ini sudah diterima, kemudian sudah terbentuk dan sudah tercipta yang namanya interest, kemudian trust dari pasar. Karena apa? Needs and want ini sudah terpenuhi dan loyalty sudah terbentuk. Barulah di sini kita mendiskusikan tentang apa? Perpindahan produk dari satu negara ke negara lain, gitu ya. Apakah itu kita mengeluarkan yang kita sebut ekspor ataupun kita memasukkan yang namanya impor. Nah, ketika produk itu sudah masuk ke pasar internasional, ketika diinfiltrasikan, perlu adanya penguatan jaringan melalui apa? Distribusi dan kemitraan. Oke, saudara, nah, kita melanjutkan diskusi kita dari pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya tadi sudah dikatakan ini pertemuan bersifat meet up, ya. Nah, kali ini kita langsung kepada pola demonstrate. Artinya apa? Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah coba kita praktikan saat ini, gitu ya. Nah, sekarang begini. Coba sekarang kita coba buatkan praktiknya begini. Coba Anda ambil kertas. Kertas itu Anda buat ke dalam eh, 3 lorong seperti ini, ya. Coba dibuat seperti ini, 3 lorong seperti ini. Nah, oke, kita buat 3 lorong seperti ini. Nah, lorong pertama atau jalur pertama, oke, ini adalah jalur yang terkait dengan culture dan apa nih? Ya, culture dan sosial. Oke, sudah. Nah, berikutnya untuk di jalur kedua ini adalah oke. Nah, untuk di jalur kedua coba buatkan seperti ini. Oke. Kemudian di jalur ketiga, nah, artinya di setiap jalur kita membahas dari elemen-elemen yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sudah? Nah, kemudian di sini Anda tempatkan nama satu negara di luar dari Indonesia. Contoh misalkan di sini Anda menetapkan apa nih? Negaranya itu katakanlah ini adalah negara Jepang. Oke? Negara Jepang. Oke? Nah, mungkin yang lain ada yang memilih Korea, ada yang memilih Amerika, terserah. Di luar dari wilayah hukum dan wilayah kepabianan Indonesia, terserah. Anda mau menempatkan Malaysia atau negara-negara ASEAN juga boleh. Bahkan mau menempatkan Timur Leste juga boleh.
Oke? Nah, kemudian di sini apa yang kita lakukan? Tugas Anda hari ini adalah Anda mengeksplorasi. Apa yang dieksplorasi? Pertama, coba Anda potret ini karakter dari negara yang Anda tuju. Pertama, ini dari aspek culture. Ini seperti apa? Gak usah banyak-banyak. Karakter mereka secara budaya ini apa saja, gitu ya? Apa saja secara budaya, apa saja yang menjadi karakternya. Oke. Kemudian yang kedua, apa karakter mereka secara budaya apa di sana? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Gak usah banyak-banyak, tiga aja. Ya. Karakter dari aspek budaya seperti apa? Oke. Nah, misalkan begini. Oke. Misalkan kita lihat culture masyarakat Jepang. Oke. Seperti apa culture mereka? Mereka begini. Mereka meninggalkan rumah, pergi dari rumah pagi-pagi sekali. Oke. Kemudian mereka mengupayakan pulang ke rumah itu malam dan lebih malam lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk bekerja. Yang mereka tahu waktu luang, waktu tersedia, mereka gunakan untuk bekerja. Kecuali hari libur. Oke, sudah? Sudah kebayangkan seperti apa budaya mereka, budaya kerjanya seperti apa? Oke, nah itu satu. Kemudian yang kedua, apalagi? Nah, saya ambil contoh misalkan orang Jepang kalau dalam satu kesempatan, dalam waktu senggang misalkan, oke, apa yang mereka lakukan? Umumnya mereka melakukan satu hal yang mungkin kalau di negeri kita itu hal yang terlalu biasa, hal yang terlalu lumrah, bukan satu hal yang berlebih, tapi bagi mereka itu bermakna. Apa itu? Ketika mereka mendapatkan waktu senggang, apalagi mereka didampingi atau bersama dengan mungkin rekan mereka, anggota keluarga mereka, mereka minum teh. Simpel ya, di negeri kita apa tuh sekedar minum teh. Tapi di negeri mereka itu bermakna, gitu ya. Nah, seterusnya, seterusnya, seterusnya apa? Yang saya butuhkan tugas. Oke. Kemudian dari sisi sosial, apa ini yang menjadi karakter mereka dari aspek sosial, dari elemen sosial ini apa? Oke. Silakan coba Anda cari. Bagaimana mencarinya? Oke. Anda boleh menggunakan bantuan apa namanya alat pencari. Mungkin Anda gunakan Google, Anda menggunakan Yahoo Search misalkan, silakan. Apapun metodenya, Anda bebas. Karakter mereka, nah ini karakter yang sifatnya ini komunal ya. Artinya apa? Yang bersifat, oh ini rata-rata masyarakat Jepang seperti ini. Mungkin kalau kita lihat secara parsial begini, secara sosial masyarakat yang ada di Osaka ini berbeda dengan masyarakat yang ada di Hiroshima, karakter sosial, gitu ya. Anda tahu Osaka itu apa? Ini kawasan eh, perkotaan industri. Bandingkan dengan Hiroshima, Hiroshima itu adalah kawasan yang betul-betul mereka itu menempatkan Hiroshima saat ini Hiroshima dijadikan pusat kultur sosial di sana. Kenapa? Di sana dibangun monumen peringatan bom atom gitu ya. Nah, tapi satu hal di sana, masyarakat di sana itu senang dengan yang namanya kegiatan perdagangan kecil. Makanya kalau kita perhatikan pemerintah Jepang itu menempatkan kota Hiroshima itu sebagai sentra UMKM kalau kita di sini, gitu ya. Nah, apalagi, 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 nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi hukum dan ketentuan, nggak usah banyak-banyak, coba Anda potret tiga hal saja. Apa ini yang menjadi ciri khas
dari aspek hukum dan perundang-undangan di sana. Saya ambil contoh misalkan, kalau di Indonesia yang namanya struktur hukum dan ketentuan begini. Di negara kita itu struktur hukumnya kita sama-sama tahu yang menjadi induk payung hukum dasar segala hukum di negara kita itu ditempatkan pada hal apa? Undang-undang dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 juga dianggap perlu untuk diterjemahkan secara lebih detail, secara parsial dari tiap-tiap bab atau pasal-pasal yang berkenaan di dalamnya. Muncullah beberapa undang-undang teknis. Contoh misalkan undang-undang pers, ya, itu mengejawantakan daripada pasal yang mengatur tentang demokrasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Oke, muncul lagi undang-undang pajak. Undang-undang pajak juga dilengkapi lagi dengan undang-undang turunannya. Ada undang-undang tentang PPh, undang-undang PPN, undang-undang tentang PBB, seterusnya. Itu kan dia mengejawantakan undang-undang dasar 45 yang mengatur bab dan pasal tentang perekonomian. Begitu seterusnya, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Sampai terakhir ini yang apa tuh? Yang ribut. Tentang apa? RUU TNI. Sebenarnya itu kan mengejawantahkan Undang-Undang Dasar 45 ketika mengatur tentang pertahanan negara dan bela negara. Gitu ya. Nah, dari undang-undang itu juga nggak cukup sampai di situ. Ternyata secara teknis perlu ada penguatan-penguatan. Muncul yang namanya peraturan pemerintah, PP. Memperkuat dari undang-undang apa nih, bidang apa tentang apa, undang-undang nomor berapa. Peraturan pemerintah juga perlu dibuatkan detail penjelasan lebih teknis lagi. Muncul yang namanya Kepres. Oke, Kepres. Nah, dari Kepres itu juga ternyata ada lagi aturan-aturan yang lebih teknis lagi. Turun kepada menteri, namanya peraturan menteri. Itu pun perlu diatur lagi dengan beberapa hal-hal yang bersifat lebih teknis. Namanya keputusan menteri. Banyak ya kalau kita lihat jadi apa namanya apa namanya nomenklatur tata hukum di negara kita. Kalau kita melihat dari GID itu banyak. Kemudian dari keputusan menteri ini pun nggak cukup sampai di situ. Undang-undang aturan ini dibawa ke daerah. Ingat di daerah ada siapa? Ada gubernur. Muncul namanya peraturan daerah atau perda. Oke, sudah? Contoh misalkan perda tentang pajak restoran, hiburan. Nah, gitu kan? Itu kan mengejawantakan, menerjemahkan undang-undang perpajakan dan keputusan Menteri Keuangan tentang perpajakan. Oke? Nah, kemudian nggak cukup sampai di situ. Mungkin ada lagi SK Gubernur. Nggak cukup sampai di situ. Turun lagi ke kabupaten, turun lagi ke kota, eh, ke kota madya atau tingkat kota gitu ya. Namanya apa? Peraturan Bupati. SK Bupati. Peraturan Wali Kota. SK Wali Kota. Mungkin terus-terus sampai ke kecamatan. Gitu ya. Nah, seperti itulah struktur hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Oke. Nah, mungkin bagi investor ini penerjemahannya akan berbeda. Bagi pelaku pasar ini mungkin akan disikapi lebih beragam. Nah, bagaimana yang namanya struktur dan juga susunan payung hukum tentunya yang berkaitan dengan bisnis dan perniagaan ya di satu negara. Di Vietnam mungkin di Singapura. Nah, ini yang menjadi bagian dari tugas Anda. Coba cari. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan apa nih? Politik dan stabilitas negara. Sama seperti tadi, nggak usah banyak-banyak, tiga saja. Nah, kalau politik, misalkan kita ambil contoh di negara ini, muncul contoh pertanyaan, siapa yang memegang kekuasaan di negara Indonesia? Kan begitu ya?
Oke, ini kan sederhana kalau kita kembali ke pelajaran waktu sekolah dulu. Nah, jelas dikatakan dari Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian rakyat berdemokrasi memilih pimpinan negara. Siapa itu? Kepala negara dan kepala pemerintahan. Siapa itu? Presiden. Nah, jadi awas, jangan salah. Presiden bukan pemilik kekuasaan, tapi dia mengejawatakan, menjalankan amanat rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Oke? Nah, kemudian lah tadi undang-undang siapa yang bentuk? Undang-undang itu yang membentuk adalah kalau di negara kita itu presiden dengan legislatif. Gitu ya. Nah, bagaimana di negara luar? Bagaimana di negara yang dituju? Nah, contoh misalkan kita ambil Brunei Darussalam. Itu monarki absolut. Kepala negara, ya sultannya. Kepala pemerintah, ya sultannya. Kemudian apa implikasinya ke dunia bisnis? Kita lihat. Kabar yang berkembang kan begini. Jika kita berinvestasi di negara itu, katakan kita membangun pabrik, kita membuat usaha di sana. Pemerintah di negara itu mengayomi sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Nah, seperti apa contohnya? Oke, namanya investasi dijamin keamanannya. Oke, kemudian yang namanya untuk perdagangan dan perniagaan diberikan perlindungan, diberikan ekstra eksporting. Nah, begitu ya. Nah, tapi hasil dari perniagaan, hasil dari usaha kita, 40% harus disetorkan kepada kas negara. Kenapa begitu? Ya kita nggak bisa bertanya kenapa begitu. Itulah struktur hukum. Nah, itulah ketentuan peraturan yang berlaku di sana. Kita nggak bisa menghindar. Kita berbisnis di negara itu, mereka yang punya kuasa, mereka yang punya ketentuan, mereka yang punya peraturan, dan mereka yang mengayomi. Sama, investor dari negara lain, para pemasar, para pebisnis dari negara lain, ketika masuk ke negara kita, wajib ikuti aturan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, terus sampai kepada perda, sampai kepada SK Bupati atau SK Wali Kota. Wajib diikuti. Oke? Nah, kemudian bagaimana dengan stabilitas yang ada di sana? Ini pengertiannya boleh jadi mungkin stabilitas dari sisi keamanan, stabilitas dari sisi pertahanan, stabilitas pangan, stabilitas lingkungan, bagaimana? Ini yang Anda cari. Sekali lagi, hanya 3 saja. Nah, kemudian dari aspek ekonomi, oke? Coba Anda cari tahu, ini bagaimana dengan mata uang yang diberlakukan, oke? Nah, dari mata uang yang diberlakukan ini, bagaimana nilai valutanya, nilai tukarnya terhadap rupiah, oke? Nah, sekali lagi begini, perhatikan stabilitas nilai valuta atau nilai tukarnya. Paling tidak dari 3 bulan terakhir. Contoh misalkan, hari ini nilai tukar dolar, 1 dolar hari ini menembus 17.000 atau hampir mendekati 17.000, katakan 16.980. Lah, padahal 6 bulan yang lalu masih di angka 15.200. Oke? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang diamati stabilitasnya. Kemudian, bagaimana negara itu memperlakukan yang namanya sistem ekonomi. Ini seperti apa? Oke, kita lihat. Contoh misalkan di negara China, Tiongkok. Itu negara dengan paham ideologinya itu komunis. Tapi lucunya gaya sosialnya itu adalah kapitalis. Tapi anehnya lagi, yang namanya ekonomi mereka itu ya mereka menempatkan sistem ekonomi kepada keseimbangan pasar.
Tapi hukum yang mengikat di sana harus mengikuti mutlak apa yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi. Siapa itu? Presiden. Jadi presiden di sana hampir mirip seperti raja. Nah, seperti itu ketentuannya. Oke. Apa dampaknya? Ya jelas, kalau kita lihat contoh dari Brunei, 40% hasil dari usaha wajib masuk ke kas negara. Nah, kalau pemerintah Cina mungkin lebih apa namanya? Lebih variatif lagi atau lebih apa namanya? Lebih spesifik lagi. Contoh misalkan kalau kita berani investasi di Cina, mutlak 95% sumber daya manusia wajib bangsa Cina. Oke, kita nggak bisa compare lah. Orang Cina masuk ke Indonesia, sampai ke tukang cangkul, sampai ke tukang parit, sampai ke tukang gali, mereka. Kita nggak kebagian. Nah, tinggal tergantung pemerintah kita menempatkan sistem seperti apa. Kalau pemerintah kita menempatkan sistem pada keseimbangan pasar. Jadi hukum penawaran permintaan dan seperti apa keseimbangannya itu diberlakukan di kita. Oke, dan kita nggak bisa compare. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi dari ekonomi seperti apa, kemudian dari sistem ekonominya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat seperti apa eh, tadinya begini, saya coba mau melihat Anda coba cari nilai GDP mereka, tapi nggak usah ke situ dulu. Nah, yang ketiga, coba kita lihat ya transaksi ya komoditas tertinggi. Ini seperti apa? Contoh misalkan kalau di negara kita, komoditas tertinggi yang ditransaksikan di negara kita apa? Beras. Kenapa? Itu makanan pokok kita. Kemudian porsi makan manusia Indonesia itu termasuk porsi makan yang besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oke? Contoh misalkan, rata-rata manusia Indonesia di usia produktif, porsi makannya, kalau kita melihat dari porsi karbohidrat, rata-rata sekali makan itu 2 piring. Kan begitu ya? Nah, kemudian apalagi komunitas tertinggi selain beras, gula gitu ya. Nah, seterusnya seterusnya. Anda cari coba seperti apa. Oke? Nah, kenapa saya minta Anda membuat seperti ini? Sekarang kita lihat. Dari dari jalur kultur sosial. Di sini yang saya harapkan Anda nanti menemukan isu. Apa isu yang dimaksud? Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah eh, membahas tuh ya contoh. Nah, yang paling enak kemarin itu kita ambil kasusnya Indomie gitu kan. Bagaimana Indomie di Indonesia, bagaimana Indomie di Timur Tengah gitu kan. Nah, ternyata ada isu di sana yang mencuat. Itu yang dimanfaatkan oleh Indofood. Apa itu? Nah, perkara keagamaan, perkara syariah. Oke? Nah, kemudian begini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga. Kenapa? Nah, salah satu produsen mie instan dia malah mengambil kebijakan membangun pabrik di Timur Tengah. Oke? Kenapa? Nah, dia menghilangkan proses perpindahan yang namanya ekspor dalam bentuk barang jadinya dia. Dia lebih memilih produksi di negara tujuan. Hanya bahan-bahan bakunya saja yang didatangkan dari Indonesia, gitu ya. Nah, lalu bagaimana di negara tujuan ketika dia membangun manufaktur, ketika dia membangun pabrik di tempat itu? Dia bermitra dengan pengusaha lokal. Jadi pabriknya itu, manufakturnya itu bukan lagi atas nama perusahaan di tempat kita, gitu ya. Beda seperti, nah kalau kita lihat Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola dia membangun pabrik di Indonesia, nama pabriknya PT Coca-Cola Amatil. Nah,
Kenapa kok mencantumkan nama Coca-Cola juga gitu ya? Nah, itu sudah diatur dengan yang namanya Undang-Undang PMA, penanaman modal asing di Indonesia tahun 69. Itu sudah diatur. Oke. Nah, itulah tadi kaitannya dengan hukum dan ketentuan. Nah, di sini coba saya mau lihat bagaimana di sini nantinya Anda membangun yang namanya partnership dan apa nih? Nah, di sini saya ingin melihat dari temuan Anda itu nanti coba Anda kemukakan pendapat Anda. Dengan kondisi yang demikian, nantinya, nah ini kita cerita nantinya jika okay, produk Anda diterima di satu negara ya. Nah, kemudian Anda berhasil mendapatkan simpati dan apa namanya apresiasi dari masyarakat setempat. Bagaimana nantinya Anda membentuk partnership dan distribusi. Nah, dari ekonomi ini sendiri, saya ingin melihat dari temuan-temuan Anda di sini, coba nanti Anda kemukakan antisipasi, langkah antisipasi. Awas, antisipasinya apa? Nah, ini ketika kita nanti menghadapi suatu kondisi yang namanya change. Kita menghadapi suatu kondisi perubahan yang sangat dinamis, yang sangat cepat sekali. Seperti apa? Kenapa demikian? Tuh. Artinya, di sini Anda nanti pasti akan menentukan yang namanya harga. Ingat, ketika menentukan harga, yang namanya nilai valuta ini menentukan. Dan harga yang dibentuk di sini, oke, okay, pasti nanti di sini akan mengcover, oke, okay, seperti apa nanti Anda menentukan margin profit-nya. Dan margin profit yang Anda tentukan ini sudah mengcover dengan yang namanya perubahan akibat apa? Nah, misalkan nanti ini akibat adanya isu currency, unbalanced currency. Oke, okay? Nah, terjadi satu aksi yang sifatnya itu kalau kita lihat ke bank kan terjadi aksi ras, penarikan besar-besaran karena ketidakpercayaan terhadap sistem moneter. Begitu misalnya. Atau, nah, seperti yang kemarin kita diskusikan. Apa yang terjadi dengan Amerika sekarang? Amerika memberlakukan perang tarif. Dan kita salah satu negara yang kena imbasnya. Nah, harga yang dibentuk, oke, okay, kemudian profit margin yang dibentuk ini sudah mengcover berbagai perubahan-perubahan yang berpotensi terjadi. Oke, saudara, ini yang menjadi bahan diskusi secara demonstrasi. Sekali lagi, kerjakan ini secara mandiri. Bukan perkara benar atau salah, tapi saya ingin melihat seperti apa Anda menerjemahkan situasi dari karakter sosial dan budaya, Anda menerjemahkan situasi dari hukum dan maksudnya struktur hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku, juga dari stabilitas suatu negara, termasuk politik yang berkembang di dalam. Kemudian kondisi akibat perubahan yang tidak diduga-duga. Oke, ini yang menjadi perbincangan kita pada malam ini. Dan nanti pada pertemuan mendatang, saya mau lihat Anda yang memilih negara Vietnam misalkan, apa yang Anda temuin dari karakter seperti ini? Sosial budayanya seperti ini. Bagaimana hukum di sana? Dan dari culture dan sosial itu apa isu yang mau Anda manfaatkan? Kemudian nanti ke depan seperti apa partnership dan distribusi channel yang akan Anda kembangkan dan antisipasi perubahan
akibat dari dampak fluktuasi ekonomi seperti ini apa. Oke, nah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan seperti apa strateginya. Oke, nah berikutnya begini, ini isu yang mau ditanamkan, isu yang mau dibentuk maksudnya gitu ya. Ini seperti apa nanti distribusi channel dan kerjasamanya, seperti apa langkah antisipasinya, lalu apa yang menjadi sasaran kita. Ya, yang menjadi target Anda, di sini nanti saya akan memberikan sampel produk. Sampel produk ini akan saya kirim melalui grup WhatsApp yang ada di kelas kita. Gitu ya. Oke. Nah, setelah pertemuan ini segera lihat seperti apa sampel produk yang nanti saya kirimkan. Dan silakan kerjakan dulu apa yang menjadi goal kita pada pertemuan hari ini. Ingat, pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke? Okay? Baik saudara, saya rasa demikian. Kurang lebih mohon maaf. Oke, okay? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami, terbuka jalur komunikasi melalui grup WhatsApp atau nanti terbuka juga komunikasi kita di YouTube channel yang dibina. Oke, okay? Ya. Dari saya demikian. Oke, okay? Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, okay? Nah jangan lupa, oke, okay? Sebagai bentuk kehadiran kita pada malam hari ini, oke, okay? Silakan nanti kita berinteraksi melalui channel YouTube yang sudah kita bina sama-sama. Oke, karena itu sebagai tanda bukti pelengkap keaktifan Anda pada sesi pertemuan hari ini. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Dari saya demikian, sebelum kita sudahi, mari kita tutup dengan sama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.